Pada tahun 2019 yang lalu ditutup dengan kemunculan virus yang cukup berbahaya yang kita kenal sebagai virus COVID-19. Virus ini muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina, yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi sebuah pandemi. COVID-19 memberikan dampak yang cukup serius bagi keberlangsungan hidup manusia. Berbagai sektor akhirnya harus terhambat akibat aktivitas manusia yang sangat dibatasi kala itu, termasuk juga sektor perekonomian. Seperti yang kita tahu, perekonomian menjadi salah satu sektor yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah negara. Lalu, dampak apa saja yang terjadi setelah adanya COVID-19 ini bagi sektor perekonomian di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, ataupun negara-negara yang ada di sekitarnya seperti Thailand, Malaysia, dan juga Vietnam. Selanjutnya, mari kita bahas. Oke, di sini saya akan menerangkan penurunan GDP antara Indonesia dan Thailand dari tahun 2019 sampai 2020. Bisa dilihat dari grafik tersebut, pada tahun 2019 GDP di Indonesia ini berada di kisaran positif sekitar 5,02%. Kemudian pada tahun 2020 GDP menurun secara signifikan akibat dari pandemi COVID-19 mencapai negatif 2,07%. Kemudian pada tahun 2021 terjadi pemulihan gross domestic product atau GDP ini. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dengan berbagai upaya pemulihan. Kemudian di Thailand, pada tahun 2019 GDP Thailand berada di tren positif. Kemudian pada tahun 2020 GDP Thailand mengalami kontraksi lebih tajam dibandingkan Indonesia, turun hingga sekitar negatif 6%. Kemudian tahun 2021 Thailand dapat menunjukkan pemulihan ekonomi tetapi masih berada di bawah GDP Indonesia. Yang selanjutnya adalah sektor-sektor terdampak parah. Di Indonesia ada 7 sektor yang terdampak parah, antara lain pariwisata, akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, transportasi dan pergudangan, konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan. Kemudian di Thailand ada 5 sektor yang terdampak parah, yaitu yang pertama pariwisata, ekspor, konsumsi rumah tangga, pekerjaan, dan sektor jasa. Oke, untuk next slide ada strategi pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Thailand. Indonesia memberikan insentif pajak, subsidi, dan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, sedangkan Thailand mengeluarkan paket stimulus yang besarnya mencapai 88,8 miliar dolar AS untuk mendukung sektor kesehatan dan ekonomi. Selanjutnya, Bank Sentral di kedua negara antara Indonesia dengan Thailand ini menerapkan kebijakan pemotongan suku bunga dan langkah-langkah untuk meningkatkan likuiditas di pasar. Ini termasuk pengurangan resiko cadangan dan pembelian aset untuk menjaga stabilitas keuangan. Selanjutnya, Indonesia ini lebih berfokus pada sektor kesehatan, pariwisata, dan UMKM dengan memberikan bantuan langsung dan insentif untuk menjaga kelangsungan usaha. Sedangkan Thailand menyediakan dukungan khusus untuk sektor pariwisata yang terdampak, termasuk program bantuan untuk pekerja di sektor. Penurunan GDP Malaysia dan Vietnam. Pada negara Malaysia mengalami kontraksi ekonomi yang signifikan pada kuartal 2 tahun 2020, di mana dengan GDP turun sebesar minus 17,1%, meskipun pada kuartal 3 2020 mengalami pengurangan menjadi minus 2,7%, namun perekonomian tetap terdampak parah oleh kebijakan lockdown yang memperlambat aktivitas ekonomi. Vietnam berhasil menghindari resesi, di mana Vietnam menunjukkan daya tahan yang lebih baik dibandingkan Malaysia, mencatat pertumbuhan GDP yang positif sebesar 0,4% pada kuartal 2 tahun 2020 dan kembali naik menjadi 2,62% pada kuartal 3 tahun 2020. Kemudian, perbedaan strategi pemulihan ekonomi antara Malaysia dan Vietnam. Untuk Malaysia sendiri, itu mengandalkan suntikan dana besar termasuk mendukung sektor bisnis, yaitu insentif pajak, restrukturisasi pinjaman, dan subsidi upah dengan 1/3 dari dana stimulus yang dialokasikan untuk sektor ini untuk menjaga konsumsi domestik dan mencegah penutupan usaha. Oke, kemudian ada strategi pemulihan ekonomi dari negara Vietnam. Vietnam sendiri itu lebih menekankan pada stabilitas dengan strategi pengendalian pandemi yang efektif dan upaya menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Vietnam memanfaatkan sektor manufaktur dan ekspor yang tetap berfungsi pada saat pandemi. Oke, materi selanjutnya itu ada kebijakan stimulus Malaysia dan Vietnam. Untuk Malaysia sendiri itu meluncurkan paket stimulus yang meliputi subsidi gaji, bantuan keuangan, restrukturisasi pinjaman, dan penundaan pembayaran pinjaman untuk perusahaan yang terdampak. Yang kedua yaitu dari Vietnam sendiri itu lebih berfokus pada kontrol pandemi melalui karantina yang ketat, pelacakan kontak, dan pembatasan sosial.
Dampak dari perdagangan dan investasi negara Malaysia dan Vietnam. Untuk negara Malaysia sendiri itu mengalami penurunan investasi yang dipengaruhi oleh perang harga minyak dan kurangnya kepercayaan para investor dikarenakan ketidakpastian politik. Dengan pertumbuhan ekonomi yang positif, itu mempertahankan daya tarik investasi, terutama di sektor manufaktur. Dari perspektif teori perekonomian terbuka, keberhasilan Vietnam dapat dikaitkan dengan integrasi ekonominya yang lebih baik dan diversifikasi pasar ekspor. Sementara itu, Malaysia menghadapi tantangan karena ketergantungan yang tinggi pada sektor tertentu dan kurangnya stabilitas kebijakan selama pandemi. Kesimpulannya yaitu dari penjelasan di atas, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam. Di Indonesia sendiri mengalami perubahan tajam di sektor UMKM, pariwisata dengan kebijakan subsidi upaya untuk pemulihan. Di Thailand, terpengaruh oleh penurunan pariwisata yang mendalam, mengakibatkan kontraksi ekonomi. Di Malaysia sendiri menghadapi dampak negatif pada sektor ekspor dan industri, tetapi langkah-langkah stimulan membantu mengurangi efek buruk. Yang selanjutnya Vietnam. Di Vietnam sendiri menunjukkan ketahanan lebih baik berkat kebijakan kesehatan yang efektif dan pengelolaan ekonomi praktif. Pandemi ini menyoroti keterantanan ekonomi di kawasan ASEAN dan pentingnya kolaborasi regional serta kebijakan adaptif untuk pemulihan. Diferensiasi ekonomi dan respon cepat terhadap krisis adalah kunci untuk mengurangi dampak negatif. Sementara stabilitas politik dan kebijakan fiskal yang konsisten sangat penting untuk mendukung pemulihan ekonomi. Ketergantungan pada sektor tertentu membuat ekonomi lebih rentan terhadap guncangan eksternal.